di sini saya akan menjelaskan apa itu visualisasi data. Visualisasi data atau data visualization adalah tampilan berupa grafis atau visual dari informasi dan data. Dengan kata lain, visualisasi data mengubah kumpulan data menjadi hal lebih sederhana untuk ditampilkan. Dengan menggunakan elemen visual tersebut, pembaca akan lebih mudah memahami tren, outliers, dan pola dalam suatu data. Dalam bisnis, visualisasi data memungkinkan para pembuat keputusan untuk melihat analitik yang disajikan secara visual. Dengan begitu, mereka dapat memahami konsep yang sulit atau mengidentifikasi pola baru. Hal ini akan membuat pengambilan keputusan menjadi lebih mudah dan tepat. Singkatnya, visualisasi data dipakai untuk mempresentasikan data yang terstruktur atau pun tidak dengan grafik atau bagan untuk menampilkan info yang tersembunyi di dalam data. Ada tapinya. Aplikasi pembuat data visual tidak hanya mengubah data menjadi grafik, tapi juga melihat dunia dari sudut pandang data. Dengan kata lain, objek data visual adalah data yang sebenarnya kita mau, ialah menggunakan data sebagai suatu alat dan memvisualisasi data tersebut untuk menjelajah dunia. Mengapa visualisasi data itu penting? Baiklah, di sini saya akan memberikan permainan. Nanti di sebelah kiri saya akan memberikan sebuah gambar. Anda harus menentukan negara mana yang populasinya paling banyak di Asia Tenggara. Hanya dalam waktu 3 detik. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Sudah menemukan jawabannya? Itulah mengapa data visual sangat penting. Data yang ditampilkan secara visual memungkinkan banyak orang untuk memahami data dengan lebih cepat. Mencari informasi dari data yang bergunung-gunung tidaklah mudah, tetapi dengan bagan dan grafik dapat mempermudah pencarian informasi dengan cepat dan tepat. Tidak hanya itu, ada alasan lain mengapa data visual itu penting. Penelitian menunjukkan bahwa orang mengingat 80% dari apa yang mereka lihat dan 20% dari apa yang mereka baca. Otak kita dapat mengingat gambar jutaan kali lebih cepat dibandingkan dengan kata. Dan karena itu, data visual dapat membantu kita dalam mengingat dan mencerna informasi. Kemampuan untuk menampilkan data dalam skala besar juga merupakan salah satu alasan mengapa data visual itu penting. Contohnya, dashboard yang diciptakan dengan Point Report dapat mengintegrasikan data dalam skala besar melalui banyak sumber yang berbeda, menampilkan data secara real time dan di layar besar. Karena alasan ini, kita dapat menghubungkan data-data dari departemen yang berbeda dan meninjau kinerja bisnis. 5 tipe visualisasi data yang umum digunakan. Yang pertama ada data visual berdasarkan area dan ukuran. Nah, data ini membedakan panjang, tinggi, atau area dari grafis yang sama seperti kolom cincin, spider, dan lain-lain. Untuk menampilkan perbedaan antara nilai indeks yang berkorespondensi dengan indikator yang berbeda secara jelas, cara ini memungkinkan peninjau untuk melihat dan membandingkan data dengan sekali pandang. Nah, formula matematika biasa digunakan untuk menampilkan skala secara akurat ketika membuat grafik data virtual ini. Nah, contoh yang pertama ada check-in berdasarkan kota. Nah, histogram check-in yang berdasarkan kota ini jelas menunjukkan proporsi pelajar di wilayah yang berbeda. Dari gambar di atas, kita dapat melihat proporsi pelajar secara jelas di Beijing, Guangzhou, dan Shanghai hanya dengan sekali pandang. Contoh yang kedua ada peta dana anggaran federal, dan yang contoh ketiga ada diagram perusahaan model spider. Lihat pada gambar di atas. Nah, yang kedua ada visualisasi data berdasarkan warna. Nah, visualisasi data berdasarkan warna cukup sering digunakan dalam membandingkan ukuran nilai indeks. Nah, pengguna dapat melihat data mana yang lebih menonjol hanya dengan sekejap. Nah, contoh dari data ini pertama ada heatmap klik. Seperti yang bisa dilihat, pola guna pengguna dapat divisualisasikan melalui heatmap yang dihasilkan melalui pergerakan mouse. Nah, yang ketiga ada visualisasi data berdasarkan gambar. Nah, dengan menggunakan gambar dan icon, data dapat ditampilkan secara realistik dan informasi dapat disampaikan secara lebih mudah. Contohnya, grafik di bawah menampilkan proporsi laki-laki dan perempuan melalui icon sebagai latar belakang. Nah, kamu dapat mengenal laki-laki dan perempuan dengan sekejap
melalui icon tersebut. Nah, yang keempat adalah visualisasi data berdasarkan konsep. Nah, dengan menerjemahkan data indikator yang abstrak menjadi data yang gampang dicerna, pengguna dapat dengan mudah memahami arti dari sebuah grafik. Nah, contoh yang A, apa itu data yang tidak terstruktur? Nah, semua orang tahu bahwa gunung es tampak di laut hanyalah ujungnya. Badan gunung es terdapat di bawah laut. Ini menjelaskan jumlah dan data yang tidak terstruktur. Nah, struktur dan menggambarkan karakteristik data yang tidak terstruktur melalui konsep transformasi yang jelas untuk memudahkan pemahaman konsep yang tidak diketahui dan susah. Nah, yang kedua contohnya ada infografik. Nah, infografik mewakili semua konsep visualisasi. Dan yang terakhir ada visualisasi data berdasarkan grafik atau bagan. Nah, ketika kita merancang indikator dan data, pengguna grafis berhubungan dengan topik presentasi akan membuat tampilan data lebih jelas sehingga pengguna dapat dengan mudah mengerti kegunaan grafik tersebut. Nah, ini contoh gambar yang umum digunakan.